Selamat datang dan jumpa kembali di cerita kita hari ini. Dikira tak dengar. Saat aku terbaring sekarat antara hidup dan mati pasca operasi, suamiku justru berbisik mesra di balik pintu kamar dengan selingkuhannya. Dia bilang, "Sabar sayang, setelah rumah warisan si kebo gendut ini kukuasai, akan kudepak dia ke jalanan." Tidak hanya dia, ibu mertua dan adik iparku pun tertawa, menanti ajalku demi harta yang selama ini mereka nikmati tanpa tahu malu. Mereka pikir aku sudah lemah dan tak berdaya. Mereka pikir aku akan mati dalam diam. Tapi mereka salah besar. Mereka lupa siapa yang membangun kerajaan ini dari nol. Lihatlah bagaimana si kebo gendut yang mereka hina bangkit dari sisa air matanya untuk menghancurkan setiap kesombongan mereka tanpa sisa. Ini bukan sekadar cerita tentang pengkhianatan. Ini adalah tentang pembalasan yang paling elegan. Mari kita simak ceritanya. Suara hujan yang menghantam atap seng terdengar bagaikan ribuan jarum yang menusuk pendengaran Hanum Hapsari. Di dalam kamar yang remang-remang itu, Hanum terbaring lemah dengan luka jahitan operasi yang masih terasa nyeri luar biasa. Tubuhnya yang dahulu cekatan kini terlihat layu dan sedikit membengkak akibat pengaruh obat-obatan dosis tinggi yang harus ia konsumsi setiap hari. Hanum mencoba memejamkan mata, berharap rasa sakit di perutnya mereda. Namun percakapan dari ruang tengah yang hanya dibatasi oleh pintu kayu yang sedikit renggang itu membuat jantungnya berdegup kencang secara tiba-tiba. Ia mendengar tawa yang sangat ia kenali, tawa Hari Budiman, suaminya yang selama ini ia puja dan ia bantu dari titik nol hingga menjadi pengusaha bengkel yang sukses. Namun, tawa itu tidak sendirian. Ada suara perempuan lain yang terdengar manja dan genit, serta suara Ibu Nining Nurmini, ibu mertuanya, yang terdengar sangat bersemangat. Hanum menahan napas, mencoba menajamkan pendengaran di tengah rasa pusing yang mendera kepalanya. Hari Budiman berkata dengan nada suara yang penuh dengan kebencian tanpa tahu bahwa istrinya sedang menyimak setiap kata yang keluar dari mulutnya. Hari mengatakan bahwa ia sudah sangat muak melihat kondisi Hanum yang semakin hari semakin terlihat seperti beban. Ia menyebut Hanum dengan sebutan si kebo gendut yang hanya bisa menghabiskan uang untuk biaya rumah sakit dan obat-obatan. Hari dengan angkuh sesumbar kepada perempuan bernama Osi bahwa ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk mendepah Hanum dari rumah itu. Hari meyakinkan Osi bahwa rencana mereka untuk menguasai rumah warisan orang tua Hanum sudah hampir matang. Ia mengklaim bahwa sebentar lagi seluruh aset atas nama Hanum akan berpindah tangan secara sah melalui dokumen yang sudah ia siapkan. Mendengar itu, Hanum merasa seperti disambar petir di siang bolong. Air mata jatuh membasahi bantalnya. Namun ia tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Ia merasa seluruh pengorbanannya selama ini, mulai dari menjual perhiasan ibunya hingga bekerja lembur demi modal usaha Hari, baru saja diinjak-injak dengan sangat keji oleh pria yang paling ia percayai. Kekejaman itu ternyata tidak berhenti pada Hari saja. Ibu Nining Nurmini menimpali dengan kalimat yang jauh lebih menyakitkan bagi hati Hanum. Ibu mertua yang selama ini selalu diberikan uang belanja paling besar oleh Hanum itu justru mendukung rencana busuk anaknya. Ibu Nining mengatakan bahwa Hanum memang sudah tidak layak menjadi istri Hari karena fisiknya yang sudah tidak menarik lagi dan penyakitan. Ia bahkan menyarankan agar Hari segera mengurus surat hibah agar rumah tersebut bisa segera direnovasi dan Hanum bisa segera disingkirkan ke panti jompo atau dibiarkan pergi begitu saja. Ibu Nining menganggap Hanum hanya membawa sial bagi keberuntungan keluarga mereka. Di sisi lain, Loli yang merupakan adik ipar Hanum juga ikut memprovokasi suasana. Loli tertawa sambil membayangkan jika Hanum pergi. Ia bisa menempati kamar utama yang luas dan mengambil semua koleksi tas serta sepatu milik Hanum. Loli berkata bahwa Hanum sudah tidak butuh barang-barang mewah, karena hidupnya hanya akan berakhir di tempat tidur yang bau obat. Osi, perempuan yang menjadi selingkuhan Hari, dengan lantang menghina Hanum dari luar kamar. Osi bertanya kepada Hari mengapa ia bisa tahan hidup dengan wanita yang bentuk tubuhnya sudah tidak beraturan seperti Hanum. Osi tertawa mengejek dan mengatakan bahwa Hanum seharusnya berkaca sebelum berharap dicintai selamanya oleh pria sukses seperti Hari. Ia dengan berani masuk ke area dapur dan mengomentari masakan hambar yang disediakan untuk Hanum, lalu membuangnya ke tempat sampah sambil berkata bahwa makanan itu lebih pantas untuk binatang daripada untuk manusia. Mendengar semua penghinaan itu, Hanum mengepalkan tangannya di bawah selimut. Rasa sakit fisiknya seolah sirna berganti dengan api kemarahan yang membara di dalam dadanya.
Ia tidak menyangka bahwa orang-orang yang ia beri makan dan ia muliakan selama bertahun-tahun ternyata memiliki hati yang lebih busuk dari bangkai. Hanum menyadari bahwa selama ini ia terlalu naif. Ia mengira dengan memberikan segalanya, ia akan mendapatkan kesetiaan yang sama. Namun kenyataannya, Hari Budiman dan keluarganya hanyalah sekumpulan benalu yang menunggu pohon inangnya mati untuk kemudian berpindah ke pohon lain yang lebih segar. Hanum teringat bagaimana ia harus memohon pada bank untuk mendapatkan pinjaman demi bengkel Hari, dan bagaimana ia harus menahan lapar agar Ibu Nining dan Loli bisa berlibur setiap tahun. Sekarang, saat ia jatuh sakit dan membutuhkan dukungan, mereka justru merencanakan kematian finansial dan mentalnya. Hanum menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya agar tidak terdengar oleh mereka. Ia memutuskan untuk tetap berpura-pura tidak tahu dan melanjutkan sandiwaranya sebagai istri yang lemah. Di balik pintu itu, Hari terus membual tentang masa depannya bersama Osi tanpa Hanum. Hari berjanji akan membelikan mobil baru untuk Osi begitu rumah Hanum berhasil ia jual atau ia balik nama secara paksa. Ia merasa sangat percaya diri karena Hanum saat ini berada dalam kondisi sangat bergantung padanya untuk urusan obat-obatan dan mobilitas. Hari menganggap Hanum sudah kehilangan taring dan tidak akan bisa melawan, karena tidak memiliki siapa-siapa lagi setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Namun, Hari lupa satu hal bahwa Hanum Hapsari bukan sekadar perempuan yang pandai memasak dan mengurus rumah. Hanum adalah lulusan akuntansi yang pernah bekerja di firma besar sebelum ia memilih berhenti demi mendukung karir suaminya. Hanum masih memiliki logika yang tajam dan koneksi tersembunyi yang tidak pernah ia ceritakan pada suaminya yang serakah itu. Malam itu menjadi titik balik bagi hidup Hanum Hapsari. Di tengah kegelapan kamar dan suara tawa jahat dari ruang tengah, Hanum berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan sepeser pun hartanya jatuh ke tangan orang-orang serakah itu. Ia akan melihat sendiri bagaimana Hari Budiman, Ibu Nining, Loli, dan Osi jatuh tersungkur ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Hanum mulai menyusun rencana di dalam kepalanya, mengingat kembali setiap detail aset, nomor rekening, dan dokumen penting yang ia simpan di brankas tersembunyi. Ia akan mengikuti permainan mereka, membiarkan mereka merasa menang di atas angin, sampai saat yang tepat tiba untuk menarik karpet dari bawah kaki mereka. Hanum memejamkan mata dengan tenang, bukan karena ia menyerah, tapi karena ia sedang mempersiapkan badai yang akan menghancurkan hidup para pengkhianat itu tanpa sisa. Kesakitan ini akan menjadi bahan bakar baginya untuk bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Hanum tahu bahwa pembalasan yang paling manis bukan dengan kekerasan, tapi dengan membuat mereka kehilangan segalanya saat mereka merasa paling bahagia. Pagi itu sinar matahari masuk menembus celah jendela kamar Hanum Hapsari. Namun tidak ada kehangatan yang ia rasakan selain dinginnya kenyataan yang baru saja ia telan bulat-bulat. Hanum mendengar langkah kaki mendekat ke kamarnya. Itu adalah langkah kaki Hari Budiman yang terdengar berat dan terburu-buru. Pintu terbuka dengan kasar tanpa ketukan sama sekali. Hari masuk membawa nampan berisi segelas air putih dan beberapa butir obat yang seharusnya menjadi penyambung nyawa bagi Hanum. Wajah Hari tampak datar. Tidak ada lagi binar cinta atau kekhawatiran yang dulu sering ia tunjukkan saat mereka masih merintis usaha bersama. Hari menaruh nampan itu di meja samping tempat tidur dengan dentingan yang cukup keras, seolah ingin menunjukkan bahwa melayani istrinya yang sedang sakit adalah pekerjaan yang sangat menjijikan baginya. Hari menyuruh Hanum untuk segera meminum obatnya agar tidak terus-menerus merepotkan orang rumah dengan keluhan sakitnya. Hanum mencoba duduk dengan susah payah, memegangi perutnya yang masih terasa perih akibat luka operasi. Ia menatap wajah suaminya, mencari sisa-sisa kebaikan yang mungkin masih tersimpan di sana. Namun yang ia temukan hanyalah tatapan kosong yang penuh dengan rasa muak. Hanum bertanya dengan suara serak apakah Hari sudah sarapan. Namun Hari justru membentak dengan nada tinggi. Hari mengatakan bahwa ia tidak butuh perhatian dari wanita penyakitan yang badannya sudah seperti karung beras. Hari memperingatkan Hanum bahwa biaya pengobatannya di rumah sakit kemarin sangat mahal dan hampir menguras pendapatan bengkelnya bulan ini. Padahal Hanum tahu betul bahwa semua biaya itu dibayar menggunakan asuransi pribadi yang preminya ia bayar sendiri sejak lama. Bahkan sebagian sisa uang klaimnya justru masuk ke kantong pribadi Hari tanpa izin. Tak lama kemudian, Ibu Nining Nurmini masuk ke kamar sambil membawa kemoceng. Bukannya membersihkan debu,
Ibu mertua itu justru mengibaskan kemocengnya ke arah tempat tidur Hanum, hingga debu berterbangan dan membuat Hanum terbatuk-batuk. Ibu Nining berkata dengan ketus bahwa kamar ini mulai berbau apek karena Hanum terlalu malas untuk bangun dan mandi. Ia menyindir Hanum bahwa menjadi istri itu harus gesit, bukan hanya tidur-tiduran sambil menghamburkan uang suami. Ibu Nining bahkan dengan berani meminta kunci lemari kayu jati peninggalan orang tua Hanum dengan alasan ingin merapikan pakaian. Namun Hanum tahu itu hanya modus agar Ibu Nining bisa mencari surat-surat berharga atau perhiasan yang mungkin masih tersimpan di sana. Hanum menolak dengan halus, mengatakan bahwa kunci itu hilang entah kemana, yang langsung disambut dengan gerutu panjang dari ibu mertuanya tentang betapa cerobohnya menantu yang ia miliki. Di ruang makan, suara Loli terdengar sangat melengking. Adik ipar Hanum itu sedang asyik mencoba salah satu tas kulit milik Hanum yang ia ambil paksa dari ruang rias. Loli berteriak memanggil ibunya, mengatakan bahwa tas ini sudah terlalu bagus untuk Hanum yang tubuhnya makin lebar dan tidak modis lagi. Loli berkata bahwa lebih baik tas itu ia pakai untuk pergi ke kampus agar teman-temannya melihat bahwa keluarganya adalah keluarga kaya raya. Mendengar itu dari dalam kamar, hati Hanum terasa seperti disayat sembilu. Tas itu adalah hadiah ulang tahun dari almarhum ayahnya. Sebuah kenangan yang sangat berharga yang kini dijarah oleh tangan-tangan serakah. Namun Hanum tetap diam. Ia menyimpan amarahnya rapat-rapat karena ia butuh waktu untuk menghubungi seseorang yang bisa membantunya keluar dari lingkaran setan ini. Puncak penghinaan pagi itu terjadi saat Osi datang berkunjung ke rumah dengan alasan ingin mengantarkan berkas pekerjaan untuk hari. Osi dengan tidak tahu malu masuk ke kamar Hanum didampingi oleh Ibu Nining. Osi berdiri di ujung tempat tidur sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan, seolah-olah Hanum adalah kotoran yang sangat busuk. Osi berkata kepada Ibu Nining bahwa ia merasa kasihan melihat Hari harus mengurus istri yang sudah tidak bisa lagi melayani kebutuhan suami. Osi dengan nada mengejek menawarkan diri untuk membawa Hanum ke panti rehabilitasi yang ia kenal, dengan alasan agar Hanum mendapatkan perawatan yang lebih baik. Namun di balik kata-kata manis itu, matanya berkilat penuh kemenangan karena ia tahu Hanum sudah mendengar rencana mereka semalam. Osi bahkan sengaja menyentuh bahu Hari di depan mata Hanum. Sebuah tindakan provokasi yang sangat rendah. Hanum melihat Hari tidak menolak sentuhan Osi. Justru Hari tampak bangga menunjukkan selingkuhannya itu di depan istrinya yang sah. Hari kemudian mengeluarkan selembar kertas bermaterai dari sakunya dan menyodorkannya kepada Hanum. Hari berbohong dengan mengatakan bahwa itu adalah surat permohonan bantuan biaya pengobatan tambahan dari yayasan sosial milik kenalannya. Hari mendesak Hanum untuk segera menandatanganinya karena petugas yayasan akan segera datang menjemput berkas tersebut. Hanum menerima kertas itu dengan tangan gemetar, bukan karena takut, melainkan karena menahan tawa getir. Ia melihat dengan jelas bahwa itu adalah draft surat kuasa mutlak untuk mengalihkan hak guna bangunan rumah yang mereka tempati. Rupanya Hari benar-benar ingin mempercepat rencananya untuk menguasai aset Hanum sebelum Hanum sempat pulih sepenuhnya. Dengan kecerdikan yang ia miliki, Hanum berpura-pura pusing dan meminta segelas teh manis hangat sebelum menandatangani surat itu. Saat Hari dan Ibu Nining keluar kamar untuk mengambil teh, Hanum dengan cepat mengambil ponselnya yang ia sembunyikan di bawah bantal. Ia memotret dokumen tersebut dan mengirimkannya kepada Pak Widagdo Saputro, pengacara kepercayaan almarhum ayahnya yang sudah ia anggap seperti paman sendiri. Dalam pesan singkatnya, Hanum hanya menulis satu kalimat bahwa permainan sudah dimulai. Setelah itu, ia menghapus pesan tersebut dan kembali berbaring dengan wajah lemas saat Hari masuk kembali ke kamar membawa teh. Hanum menandatangani surat itu, namun ia sengaja mengubah sedikit goresan pada tanda tangannya agar tidak identik dengan spesimen tanda tangan di bank atau notaris. Sebuah trik kecil yang akan menjadi senjata hukum yang sangat mematikan di kemudian hari. Hari Budiman tersenyum lebar melihat tanda tangan itu sudah tertera di atas materai. Ia merasa dunia sudah berada dalam genggamannya. Ia segera melipat kertas itu dan menyimpannya dengan sangat hati-hati di dalam tas kerjanya. Hari kemudian berpamitan dengan alasan ada urusan mendesak di manajer bengkel. Padahal Hanum tahu dia akan pergi merayakan keberhasilannya bersama Osi. Ibu Nining dan Loli pun ikut keluar rumah dengan riang. Mungkin berencana untuk mulai mencicil belanja barang mewah menggunakan kartu kredit yang tagihannya masih atas nama Hanum. Rumah besar itu kini menjadi sepi, menyisakan Hanum sendirian di dalam kamar yang pengap. Namun,
Di balik kesendirian itu, Hanum Hapsari mulai bergerak. Ia memaksakan dirinya untuk turun dari tempat tidur dan berjalan perlahan menuju kamar mandi. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin, menatap pantulan dirinya di cermin yang tampak pucat namun memiliki sorot mata yang tajam seperti elang. Hanum tahu bahwa ia harus segera pulih secara fisik agar bisa menjalankan tahap selanjutnya dari rencananya. Ia mulai membuang semua obat-obatan pemberian suaminya yang ia curigai telah dimanipulasi dan menggantinya dengan cadangan obat asli yang ia simpan di dalam kotak riasnya. Hanum sadar bahwa saat ini ia sedang dikepung oleh kawanan serigala yang berkedok keluarga, dan ia harus menjadi lebih licik dari mereka semua untuk bisa bertahan hidup dan membalas dendam dengan cara yang paling elegan. Hari ini ia membiarkan mereka tertawa di atas penderitaannya, tapi ia bersumpah bahwa esok hari, tawa itu akan berubah menjadi jeritan penyesalan yang tidak akan pernah berakhir. Suasana rumah Hanum Hapsari yang biasanya tenang kini berubah menjadi panggung sandiwara yang memuakkan bagi pemiliknya sendiri. Hanum memaksakan diri untuk keluar dari kamar dengan langkah yang sengaja dibuat terseret dan tangan yang terus memegangi pinggiran dinding agar terlihat masih sangat lemah. Di ruang makan, aroma masakan rendang yang sangat lezat menyeruak ke seluruh ruangan. Namun Hanum tahu masakan itu bukan dibuat untuknya. Di sana, Hari Budiman duduk dengan gagah di kepala meja, didampingi oleh Ibu Nining Nurmini dan Loli yang tampak sangat ceria. Namun yang membuat jantung Hanum berdegup kencang karena amarah adalah keberadaan Osi yang duduk tepat di sebelah Hari, menempati kursi yang biasanya menjadi tempat duduk Hanum. Mereka berempat sedang tertawa terbahak-bahak sambil menikmati hidangan mewah yang dipesan melalui layanan antar menggunakan kartu debit yang saldonya berasal dari keuntungan bengkel yang modalnya dulu 100% dari Hanum. Ibu Nining Nurmini adalah orang pertama yang menyadari kehadiran Hanum di ambang pintu ruang makan. Bukannya merasa kasihan atau menawarkan kursi, Ibu Nining justru mendengus kasar dan meletakkan sendoknya dengan dentingan nyaring di atas piring porselen. Ibu Nining berkata dengan ketus bahwa Hanum seharusnya tahu diri untuk tetap di kamar, karena bau obat dari tubuhnya bisa merusak selera makan tamu istimewa mereka. Ibu Nining menyebut Osi sebagai calon manajer pemasaran baru di bengkel Hari yang sangat kompeten dan jauh lebih sedap dipandang mata daripada istri sah yang hanya bisa mengerang kesakitan. Loli ikut menimpali sambil mengunyah daging rendang dengan lahap, mengatakan bahwa Hanum sebaiknya kembali ke tempat tidur karena wajah pucatnya membuat suasana rumah menjadi suram seperti di rumah duka. Hari Budiman sama sekali tidak membela istrinya. Ia justru menuangkan air minum ke gelas Osi dengan sangat lembut, sebuah pemandangan yang belum pernah Hanum lihat lagi selama 3 tahun terakhir pernikahan mereka. Hari menoleh ke arah Hanum dengan tatapan dingin dan menyuruh Hanum untuk mengambil piring sendiri di dapur jika memang ingin makan. Tapi ia memperingatkan agar Hanum tidak bergabung di meja utama, agar tidak merusak momen diskusi penting mereka tentang masa depan bengkel. Osi dengan berani menatap mata Hanum dan tersenyum sinis, lalu berkata dengan nada berpura-pura sopan bahwa ia merasa tidak enak hati jika harus melihat Hanum makan sendirian di dapur seperti pembantu. Osi menyarankan agar Hanum segera mencari asisten rumah tangga yang baru, karena ia merasa rumah ini sudah sangat kotor sejak Hanum sakit dan tidak bisa bekerja lagi. Hanum Hapsari hanya diam membisu, menelan semua hinaan itu ke dalam lubuk hatinya yang paling dalam sebagai bahan bakar dendam yang semakin membara. Ia berjalan perlahan ke dapur dan melihat bahwa piring-piring kotor bekas memasak menumpuk begitu saja di bak cuci piring, seolah-olah mereka sengaja meninggalkan semua pekerjaan rumah itu untuk dikerjakan oleh Hanum yang baru saja dioperasi. Hanum mengambil sepotong tempe goreng dingin yang tersisa di wajan dan secentong nasi putih tanpa sayur, lalu duduk di kursi kayu kecil di sudut dapur. Dari posisinya, ia bisa mendengar percakapan mereka yang mulai membicarakan rencana liburan ke Bali menggunakan uang hasil pencairan deposito yang sebenarnya adalah tabungan pendidikan masa depan jika mereka memiliki anak. Hari dengan bangga mengatakan bahwa setelah surat kuasa rumah beres, ia akan mendapatkan pinjaman besar dari bank untuk membeli rumah baru yang lebih modern atas namanya sendiri. Osi tertawa manja menanggapi janji Hari. Ia mengatakan bahwa ia sudah tidak sabar untuk meninggalkan rumah tua peninggalan orang tua Hanum yang ia anggap kuno dan berenergi negatif. Ibu Nining menyetujui pendapat Osi. Ia bahkan sudah merencanakan untuk membawa semua perabotan jati yang mahal ke rumah baru nanti dan menjual sisa barang-barang yang tidak berguna termasuk pakaian-pakaian Hanum ke pasar loak. Loli menambahkan bahwa ia ingin kamar yang paling besar dengan balkon yang menghadap ke jalan raya, agar ia bisa memamerkan gaya hidup barunya kepada teman-temannya.
Mereka berempat seolah-olah sudah menganggap Hanum tidak ada lagi di dunia ini, atau setidaknya menganggap Hanum hanyalah bayangan yang akan segera hilang tertiup angin. Hanum mencatat setiap kata dan rencana mereka di dalam ingatannya dengan sangat teliti untuk dilaporkan kepada Pak Widagdo Saputro nanti malam. Selesai makan, Hari Budiman masuk ke dapur hanya untuk menaruh piring kotornya di depan wajah Hanum yang sedang menyuap nasi terakhirnya. Hari berkata bahwa ia akan pergi keluar bersama Osi untuk mengurus beberapa dokumen di kantor manajer notaris, dan ia memerintahkan Hanum untuk mencuci semua piring kotor yang ada di meja makan sebelum ia pulang. Hari mengancam jika ia melihat rumah masih berantakan saat ia kembali, ia tidak akan memberikan uang untuk membeli obat rutin Hanum minggu depan. Setelah mereka semua pergi meninggalkan rumah dengan mobil yang dibeli dari hasil menjual tanah warisan Hanum di desa, Hanum segera bangkit berdiri. Rasa sakit di perutnya memang masih ada, tapi tekadnya untuk bangkit jauh lebih kuat daripada rasa perih tersebut. Hanum segera menuju ke ruang kerja Hari yang terkunci, namun ia memiliki kunci cadangan yang ia simpan di dalam lipatan kain sarung di gudang. Di dalam ruang kerja itu, Hanum menemukan draft perjanjian kerjasama antara Hari dan Osi yang ternyata berisi kesepakatan gelap untuk menggelapkan dana perusahaan. Hanum juga menemukan foto-foto mesra mereka yang disimpan di dalam laci bawah, serta bukti transfer uang dalam jumlah besar ke rekening pribadi Ibu Nining dan Loli. Semua bukti itu Hanum foto menggunakan ponselnya dan langsung ia kirimkan ke email rahasia milik Pak Widagdo Saputro. Hanum tahu bahwa dalam hukum perdata, bukti-bukti ini akan sangat krusial untuk membatalkan segala macam surat kuasa yang dipalsukan oleh Hari sebelumnya. Sore harinya, sebelum Hari dan keluarganya pulang, Hanum sudah membersihkan diri dan kembali berbaring di tempat tidur seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia sengaja membiarkan piring-piring di dapur tetap kotor sebagai umpan untuk melihat sejauh mana mereka akan bertindak kasar padanya. Benar saja, begitu Hari masuk dan melihat dapur masih berantakan, ia langsung berteriak memanggil nama Hanum dengan sangat kasar. Hari masuk ke kamar dan menarik selimut Hanum hingga Hanum terjatuh dari tempat tidur ke lantai yang dingin. Ibu Nining dan Loli berdiri di depan pintu sambil menonton kejadian itu dengan senyum puas, seolah-olah sedang menyaksikan tontonan komedi yang sangat menghibur. Hari membentak Hanum, mengatakan bahwa wanita malas seperti Hanum tidak layak mendapatkan tempat berteduh di rumahnya. Namun Hanum hanya menatap lantai dengan tatapan kosong, sementara di dalam hatinya ia sedang menghitung hari menuju kehancuran total bagi mereka semua yang telah berbuat zalim padanya. Pagi hari di rumah peninggalan orang tua Hanum Hapsari terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun mentari sudah mulai meninggi. Hanum duduk bersandar di kepala tempat tidur dengan wajah yang sengaja dipoles bedak tipis agar terlihat lebih pucat dan menyedihkan. Di tangannya, ia memegang sebuah buku catatan kecil yang ia simpan di bawah bantal, tempat ia mencatat setiap rupiah yang pernah ia keluarkan untuk membangun bengkel Hari Budiman. Suara langkah kaki yang angkuh terdengar mendekat, dan benar saja, Hari masuk ke kamar tanpa mengetuk pintu, diikuti oleh Ibu Nining Nurmini yang wajahnya tampak sangat bersemangat seolah sedang menunggu pembagian harta karun. Hari meletakkan sebuah map coklat besar di atas pangkuan Hanum yang masih tertutup selimut, lalu menyuruh Hanum untuk segera membuka dan menandatangani dokumen di dalamnya tanpa banyak bertanya. Hari Budiman berbohong dengan nada bicara yang sangat meyakinkan. Ia mengatakan bahwa dokumen itu adalah surat permohonan restrukturisasi hutang bengkel ke bank agar aset rumah mereka tidak disita. Hari berakting seolah-olah ia sedang berjuang demi masa depan mereka berdua. Padahal Hanum tahu persis bahwa isi dokumen itu adalah akta hibah murni yang akan memindahkan kepemilikan rumah ini sepenuhnya ke tangan Hari. Ibu Nining menimpali dengan suara yang dibuat sedih. Ia memohon agar Hanum tidak keras kepala karena jika rumah ini disita, mereka semua akan tidur di jalanan termasuk Hanum yang sedang sakit. Ibu Nining bahkan membawa-bawa nama almarhum ayah Hanum, mengatakan bahwa ayahnya pasti sedih melihat rumah ini hilang karena keegoisan Hanum yang tidak mau membantu suaminya sendiri. Hanum Hapsari menarik napas panjang, berpura-pura terbatuk hebat hingga tubuhnya terguncang untuk memancing rasa puas di hati mereka yang melihat penderitaannya. Hanum bertanya dengan suara lemah apakah Hari sudah memeriksa semua klausul hukumnya, dan Hari dengan cepat menjawab bahwa semua sudah diatur oleh manajer legal kepercayaannya. Di balik sandiwara itu, Hanum teringat pesan dari Pak Widagdo Saputro melalui pesan singkat semalam bahwa jangan pernah menandatangani dokumen apapun yang aslinya tidak ia baca lembar demi lembar.
Hanum kemudian meminta izin untuk membaca dokumen itu sebentar. Namun Loli tiba-tiba masuk ke kamar dan merebut pulpen dari meja rias, lalu menyodorkannya secara paksa ke tangan Hanum. Loli membentak Hanum agar cepat menandatanganinya, karena ia sudah janji akan menjemput Osi untuk pergi ke butik mewah sore ini. Kehadiran Osi di ruang tamu yang suaranya terdengar sedang menelepon seseorang tentang rencana renovasi rumah ini membuat Hanum semakin yakin untuk menjalankan rencana balas dendamnya. Hanum akhirnya mengambil pulpen itu, namun sebelum menggoreskan tinta, ia sengaja menjatuhkan gelas air minum di meja samping tempat tidur, hingga membasahi ujung dokumen tersebut. Hari berteriak marah dan memaki Hanum sebagai wanita ceroboh yang tidak berguna, sementara Ibu Nining sibuk mengambil lap dengan gerutu yang sangat kasar. Di saat perhatian mereka teralih itulah, Hanum dengan sangat cepat menukar lembar terakhir dokumen yang asli dengan lembar dokumen palsu yang sudah ia siapkan sebelumnya, yang isinya justru merupakan surat pengakuan hutang pribadi Hari Budiman kepada Hanum Hapsari senilai 5 miliar rupiah. Hanum menandatangani lembar dokumen palsu tersebut dengan senyum tipis yang ia sembunyikan di balik telapak tangannya. Setelah semua tertandatangani, Hari dengan kasar menyambar map itu dan pergi begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih atau menanyakan apakah Hanum butuh makan. Ibu Nining dan Loli pun segera keluar mengikuti Hari. Terdengar mereka tertawa puas di ruang tengah karena merasa misi mereka untuk merampok harta Hanum telah berhasil 100%. Mereka tidak menyadari bahwa tanda tangan Hanum di atas meterai itu akan menjadi jerat leher yang legal bagi mereka di kemudian hari, karena secara hukum perdata, surat pengakuan hutang itu jauh lebih kuat kekuatannya daripada akta hibah yang cacat hukum karena adanya unsur paksaan dan penipuan. Sesaat setelah mobil Hari menderu pergi menjauh dari pagar rumah, Hanum segera bangkit dan mengunci pintu kamarnya dari dalam. Ia mengambil ponsel rahasianya dan menghubungi Pak Widagdo Saputro untuk memberitahukan bahwa umpan sudah dimakan oleh para serigala itu. Pak Widagdo memuji ketenangan Hanum dan menginformasikan bahwa timnya sudah mulai bergerak untuk membekukan rekening-rekening perusahaan yang terindikasi adanya penggelapan dana oleh Hari dan Osi. Hanum merasa sedikit lega, namun ia tahu ini baru permulaan dari badai yang akan ia ciptakan. Ia harus tetap waspada karena ia yakin Hari akan segera melakukan langkah drastis setelah ia merasa sudah memiliki kuasa penuh atas rumah ini, termasuk kemungkinan untuk mengusir Hanum secara paksa dalam waktu dekat. Hanum kemudian menuju ke dapur untuk mencari sisa makanan, namun ia mendapati kulkas dalam keadaan terkunci dengan rantai kecil, sebuah penghinaan baru dari Ibu Nining agar Hanum tidak bisa makan kecuali atas izinnya. Hanum hanya bisa tersenyum getir melihat betapa rendahnya moral keluarga mertuanya itu. Ia tidak marah. Justru ia merasa kasihan karena mereka sedang menabung penderitaan yang sangat besar di masa depan. Hanum mengambil simpanan biskuit dari dalam lemari pakaiannya dan memakannya perlahan sambil menatap foto orang tuanya yang terpajang di dinding ruang tengah. Ia berbisik pelan pada foto itu bahwa ia tidak akan membiarkan rumah ini jatuh ke tangan orang-orang zalim, dan ia akan mengembalikan kehormatan keluarga Hapsari dengan cara yang paling terhormat. Menjelang sore, Loli kembali ke rumah dengan membawa banyak kantong belanjaan bermerek yang jelas-jelas dibeli menggunakan uang Hanum. Loli masuk ke kamar Hanum hanya untuk memamerkan sepatu barunya dan dengan sengaja menginjak kaki Hanum yang sedang sakit dengan tumit sepatunya yang tajam. Loli berkata bahwa sebentar lagi Hanum harus angkat kaki dari sini karena rumah ini sudah resmi menjadi milik kakaknya. Dan ia tidak sabar untuk mengubah kamar Hanum menjadi ruang koleksi pakaiannya. Hanum hanya menatap Loli dengan tatapan dingin yang membuat Loli sedikit bergidik. Namun karena ketamakannya, Loli mengabaikan perasaan itu dan terus mengoceh tentang betapa hebatnya Osi dibanding Hanum. Hanum menutup matanya perlahan, membiarkan Loli puas dengan kesombongannya, karena ia tahu bahwa setiap sen yang dikeluarkan Loli hari ini akan menjadi hutang yang harus ia bayar dengan cucuran air mata di kemudian hari. Langit di atas kota seolah ikut berduka. Mendung hitam pekat menggelayut rendah diiringi sambaran petir yang memekakan telinga. Hanum Hapsari masih terduduk di tepi ranjang saat pintu kamarnya didobrak kasar oleh Hari Budiman. Wajah suaminya itu tampak merah padam, penuh dengan kemenangan yang beracun, sementara di belakangnya berdiri Ibu Nining Nurmini, Loli, dan Osi yang tersenyum mengejek. Hari melemparkan sebuah koper tua yang sudah robek ke lantai tepat di depan kaki Hanum. Hari membentak dengan suara menggelegar, memerintahkan Hanum untuk segera memasukkan baju-bajunya dan angkat kaki dari rumah itu detik itu juga.
Hari sesumbar bahwa sertifikat rumah sudah berada di tangannya, dan secara hukum ia adalah penguasa tunggal atas bangunan peninggalan orang tua Hanum tersebut. Hanum mencoba berdiri dengan tangan gemetar, menatap Hari dengan tatapan yang sangat dalam seolah ingin mencatat setiap gurat kejahatan di wajah suaminya. Hanum bertanya dengan suara lirih, apakah Hari benar-benar tega mengusir istrinya yang baru saja menjalani operasi dan masih membutuhkan perawatan medis? Pertanyaan itu justru disambut tawa renyah dari Osi yang dengan berani melangkah maju dan mendorong bahu Hanum, hingga Hanum terduduk kembali di ranjang. Osi berkata bahwa Hanum sudah tidak punya hak apapun di rumah ini karena Hari sudah memilih wanita yang lebih berkualitas untuk mendampinginya mengelola bengkel. Osi bahkan menghina Hanum dengan sebutan sampah yang hanya merusak pemandangan di rumah mewah tersebut. Ibu Nining Nurmini tidak mau kalah dalam menyiksa batin menantunya. Ia masuk ke dalam kamar dan mulai menarik paksa selimut serta bantal dari tempat tidur Hanum, lalu melemparkannya ke lantai yang kotor. Ibu Nining berteriak bahwa ia sudah muak melihat wajah Hanum yang selalu terlihat menderita dan menyedihkan. Ia menuduh Hanum sebagai wanita pembawa sial yang membuat bisnis Hari tersendat, karena biaya rumah sakit yang selangit. Loli pun ikut beraksi dengan membuka lemari pakaian Hanum dan mengeluarkan semua isinya secara acak ke lantai. Loli tertawa sambil menginjak-injak daster kesayangan Hanum, mengatakan bahwa pakaian-pakaian lusuh itu lebih pantas dijadikan lepel daripada dipakai oleh penghuni rumah ini yang baru. Di tengah kekacauan itu, Hari menyeret Hanum keluar dari kamar menuju ruang tamu. Hanum merintih kesakitan karena bekas operasinya terasa seperti robek kembali, namun Hari tidak peduli sedikit pun. Di ruang tamu, para tetangga mulai berdatangan karena mendengar keributan yang luar biasa. Bukannya malu, Hari justru memfitnah Hanum di depan orang banyak. Hari berteriak bahwa Hanum adalah istri yang tidak tahu diri, yang telah berselingkuh saat Hari sedang sibuk bekerja mencari nafkah. Ibu Nining menimpali dengan air mata buaya, mengatakan kepada para tetangga bahwa Hanum telah mencuri uang tabungan keluarga untuk membiayai laki-laki lain. Fitnah keji itu membuat beberapa tetangga menatap Hanum dengan pandangan jijik, tanpa tahu kebenaran yang sesungguhnya. Hujan badai akhirnya tumpah dengan sangat deras saat Hari menyeret Hanum sampai ke teras rumah. Tanpa belas kasihan, Hari mendorong Hanum hingga terjatuh ke atas rumput yang basah dan berlumpur. Koper tua milik Hanum dilemparkan begitu saja hingga isinya berhamburan terkena air hujan. Hari berteriak bahwa mulai hari ini Hanum Hapsari bukan lagi istrinya dan tidak boleh menginjakan kaki di tanah ini lagi. Osi berdiri di samping Hari sambil memegang payung, menatap Hanum yang menggigil kedinginan dengan tatapan penuh kemenangan. Loli dan Ibu Nining berdiri di ambang pintu sambil meludah ke arah Hanum, sebuah tindakan penghinaan yang sangat tidak manusiawi bagi seorang wanita yang telah berkorban segalanya untuk mereka. Hanum terbaring di bawah guyuran hujan, merasakan dingin yang menusuk tulang dan perih yang luar biasa di perutnya. Ia melihat pintu rumahnya ditutup rapat dan dikunci dari dalam, menyisakan dirinya sendirian di kegelapan malam yang badai. Air mata Hanum mengalir deras menyatu dengan air hujan, namun bukan karena ia menyerah pada keadaan. Hanum mengepalkan tangannya yang berlumuran lumpur, berjanji pada arwah orang tuanya bahwa ia akan mengambil kembali setiap jengkal tanah dan setiap butir pasir yang telah dirampas oleh para pengkhianat itu. Ia membiarkan mereka merayakan kemenangan semu malam ini, karena ia tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru saja ia mulai. Sebuah mobil hitam perlahan berhenti di depan pagar rumah Hanum yang kini sudah tertutup rapat. Dari dalam mobil, keluarlah Pak Widagdo Saputro dengan payung besar, bergegas menghampiri Hanum yang sudah hampir pingsan di pinggir jalan. Pak Widagdo segera membungkus tubuh Hanum dengan jaket tebal dan membantunya masuk ke dalam mobil. Pak Widagdo berbisik bahwa semua bukti pengusiran paksa dan penganiayaan ini sudah terekam dengan jelas oleh timnya yang memantau dari kejauhan. Hanum menyandarkan kepalanya di kursi mobil sambil menatap rumahnya untuk terakhir kali sebelum mobil itu melaju pergi. Hanum tahu bahwa mulai besok, ia tidak akan lagi menjadi Hanum yang lemah dan penyakitan, melainkan badai yang akan meruntuhkan segala kesombongan Hari Budiman dan keluarganya. 3 bulan berlalu sejak malam yang mengerikan di bawah guyuran hujan badai itu. Di sebuah apartemen mewah milik keluarga Hapsari yang selama ini tidak pernah diketahui oleh Hari Budiman, Hanum Hapsari berdiri di depan cermin besar dengan tatapan yang sepenuhnya berbeda.
Tubuhnya yang dahulu membengkak karena efek obat-obatan kini telah kembali proporsional dan terlihat sangat bugar berkat perawatan medis terbaik dan pola hidup sehat yang ia jalani di bawah pengawasan dokter pribadi. Wajahnya tidak lagi pucat dan layu, melainkan bersinar dengan aura wibawa yang sangat kuat. Hanum mengenakan setelan blazer berwarna biru navy yang sangat elegan, menunjukkan identitas aslinya sebagai putri tunggal dari mendiang pengusaha besar yang dulu membangun pondasi kekayaan keluarga ini. Luka operasinya telah sembuh total, dan yang tersisa hanyalah tekad baja untuk menuntaskan pembalasan dendamnya. Di meja kerjanya, Pak Widagdo Saputro telah menyiapkan tumpukan dokumen yang akan menjadi senjata pemungkas bagi Hanum. Pak Widagdo melaporkan bahwa selama Hanum menghilang, Hari Budiman benar-benar berpesta pora menggunakan aset yang ia kira sudah ia kuasai. Hari telah mengangkat Osi menjadi manajer keuangan di bengkelnya, sebuah keputusan bodoh yang justru mempermudah rencana Hanum. Osi yang tamak ternyata telah menggelapkan dana perusahaan dalam jumlah besar untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan Hari. Sementara itu, Ibu Nining Nurmini dan Loli terus menghambur-hamburkan uang dengan keyakinan bahwa sumber kekayaan mereka tidak akan pernah kering. Mereka tidak menyadari bahwa semua rekening yang mereka gunakan sedang dipantau secara ketat oleh tim audit independen yang disewa oleh Hanum. Hanum Hapsari tersenyum tipis saat membaca laporan bahwa Hari Budiman mulai mengambil pinjaman bank dengan menjaminkan rumah warisan Hanum. Hari tidak tahu bahwa sertifikat yang ia jaminkan sebenarnya telah diblokir di kantor pertanahan oleh Pak Widagdo, karena adanya sengketa hukum perdata mengenai keabsahan tanda tangan di surat kuasa. Hanum sengaja membiarkan bank memproses pinjaman tersebut agar Hari terjerat dalam beban bunga yang sangat besar. Hanum tahu bahwa dalam waktu dekat, bank akan melakukan audit lapangan dan menemukan bahwa aset jaminan tersebut bermasalah secara hukum. Ini adalah bagian dari strategi Hanum untuk menjatuhkan Hari bukan hanya secara mental, tetapi juga secara finansial hingga ke titik nadir. Kesibukan Hanum hari ini bukan lagi mengurus dapur atau mencuci baju keluarga mertua yang tidak tahu diri, melainkan memimpin rapat perdana sebagai direktur utama di perusahaan induk yang memegang kendali atas seluruh supplier suku cadang bengkel milik Hari Budiman. Selama ini Hari merasa sukses karena mendapatkan harga bahan baku yang murah, tanpa ia sadari bahwa perusahaan supplier itu adalah milik mendiang ayah Hanum yang kini sepenuhnya jatuh ke tangan Hanum. Hanum memberikan instruksi tegas kepada jajaran manajer di bawahnya untuk segera menghentikan seluruh pengiriman barang ke bengkel Hari Budiman dengan alasan adanya tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan selama 2 bulan terakhir. Langkah ini akan membuat operasional bengkel Hari lumpuh total dalam waktu kurang dari 1 minggu. Di sisi lain, Hanum juga mulai bergerak untuk menguliti kesombongan Ibu Nining Nurmini dan Loli. Melalui koneksi Pak Widagdo, Hanum mengatur agar beberapa butik mewah dan toko perhiasan langganan mereka mendadak menagih hutang-hutang kartu kredit yang macet. Hanum tahu bahwa Loli sering memamerkan barang-barang mewah di media sosial dengan menandai akun butik tersebut. Hanum ingin melihat bagaimana reaksi Loli saat semua barang mewah yang ia banggakan itu disita kembali karena pembayaran yang tidak valid. Hanum ingin mereka merasakan bagaimana rasanya dipermalukan di depan umum, sama seperti saat mereka memfitnah Hanum di depan para tetangga saat pengusiran paksa 3 bulan yang lalu. Sore itu Hanum menyempatkan diri untuk melewati rumah lamanya dengan mobil mewah yang kacanya gelap. Ia melihat dari kejauhan Osi sedang marah-marah kepada tukang kebun karena tanaman bunga kesayangan almarhumah Ibu Hanum tidak dirawat dengan benar. Hanum mengepalkan tangannya, merasa sakit hati melihat rumah penuh kenangan itu dikotori oleh kehadiran wanita seperti Osi. Namun ia segera menenangkan diri, menyadari bahwa sebentar lagi ia akan mengusir mereka semua dengan cara yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar dorongan fisik. Hanum sudah menyiapkan tim pengosongan lahan yang sah secara hukum untuk mengambil kembali haknya begitu putusan sela dari pengadilan keluar dalam beberapa hari ke depan. Hanum kembali ke kantornya dan menandatangani surat pemutusan kontrak kerjasama dengan bengkel Hari Budiman. Ia melakukannya dengan tangan yang sangat stabil, tanpa ada lagi keraguan atau sisa-sisa cinta yang menghambat logikanya. Hanum Hapsari yang dahulu lemah telah mati di tengah hujan badai malam itu. Dan yang kini berdiri adalah seorang direktur utama yang sangat tangguh dan tidak mengenal kata ampun bagi para pengkhianat. Ia menatap keluar jendela gedung tinggi, melihat lampu-lampu kota yang mulai menyala, dan berbisik dalam hati bahwa pertunjukan yang sebenarnya baru saja akan dimulai.
Hari Budiman dan keluarganya akan segera menyadari bahwa mereka telah membangun istana pasir di atas tanah milik sang ratu yang kini telah kembali untuk menuntut keadilan. Pagi itu, bengkel utama milik Hari Budiman yang biasanya bising dengan suara mesin mendadak sunyi senyap seperti kuburan. Hari berdiri di tengah ruangan dengan wajah pucat pasi setelah menerima surat resmi dari distributor tunggal suku cadang yang selama ini menyokong usahanya. Surat itu menyatakan pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak karena adanya pelanggaran kontrak dan tunggakan pembayaran yang menumpuk. Hari mencoba menghubungi manajer pemasaran distributor tersebut. Namun panggilannya selalu dialihkan ke mesin penjawab otomatis. Tanpa pasokan barang, puluhan mobil pelanggan yang sudah dibongkar mesinnya kini terbengkalai, membuat para pemilik mobil mulai berdatangan untuk melayangkan protes keras dan menuntut ganti rugi atas keterlambatan pengerjaan. Kekacauan di bengkel ternyata hanya awal dari hari buruk bagi Hari Budiman. Di rumah peninggalan orang tua Hanum Hapsari, Ibu Nining Nurmini sedang sibuk memilih perhiasan emas di ruang tamu saat dua orang pria berpakaian rapi dari pihak bank datang mengetuk pintu. Mereka membawa surat peringatan terakhir mengenai penyitaan aset jaminan karena cicilan hutang yang baru diambil Hari sudah menunggak 2 bulan. Ibu Nining berteriak histeris dan memaki para petugas tersebut, mengatakan bahwa anak laki-lakinya adalah orang kaya yang tidak mungkin punya hutang. Namun, petugas bank dengan tenang menunjukkan dokumen asli yang menyatakan bahwa sertifikat rumah tersebut sedang dalam status blokir, karena adanya gugatan perdata di pengadilan terkait pemalsuan tanda tangan Hanum Hapsari. Loli yang baru saja pulang dari kampus dengan membawa beberapa tas belanjaan baru terkejut melihat kerumunan orang di depan rumahnya. Belum sempat ia masuk ke dalam, sebuah mobil derek datang untuk menyita mobil mewah yang selama ini ia pamerkan di media sosial. Pihak pembiayaan menyatakan bahwa pembayaran uang muka mobil tersebut menggunakan cek kosong yang tidak bisa dicairkan. Loli menangis meraung-raung di pinggir jalan, memohon agar mobilnya tidak dibawa. Namun para petugas tetap menjalankan tugas mereka dengan tegas. Tetangga sekitar yang dulu melihat Hanum diusir kini keluar rumah untuk menonton drama tersebut sambil berbisik-bisik bahwa ini adalah karma nyata bagi keluarga yang sombong itu. Di tengah kepanikan keluarga tersebut, Osi yang menjabat sebagai manajer keuangan di bengkel Hari justru menghilang tanpa kabar. Hari mencoba mencari Osi di apartemennya, namun tempat itu sudah kosong melompong. Hari baru menyadari bahwa Osi telah menguras sisa saldo di rekening operasional bengkel dan membawa kabur uang muka dari beberapa pelanggan besar. Hari terduduk lemas di lantai bengkelnya yang mulai kotor, menyadari bahwa wanita yang ia puja dan ia bela mati-matian itu ternyata hanyalah seorang parasit yang meninggalkannya tepat saat kapal mulai tenggelam. Rasa malu dan marah bercampur menjadi satu, membuat Hari merasa dunianya benar-benar runtuh dalam waktu kurang dari 24 jam. Hanum Hapsari memantau semua kejadian itu melalui laporan video yang dikirimkan oleh anak buah Pak Widagdo Saputro. Hanum duduk dengan tenang di ruang kerjanya sebagai direktur utama, menyesap teh hangat sambil melihat betapa rapuhnya kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Ia merasa tidak ada lagi rasa iba di hatinya saat melihat Ibu Nining memohon-mohon kepada petugas bank, atau melihat Loli yang malu di depan teman-temannya. Hanum tahu bahwa penderitaan mereka baru saja dimulai, dan ia belum mengeluarkan kartu as yang paling mematikan. Gugatan perdata yang ia ajukan melalui Pak Widagdo kini sudah masuk ke tahap pembuktian, dan bukti-bukti penggelapan dana yang dilakukan Hari sudah sangat lengkap. Sore harinya, Hari Budiman pulang ke rumah dengan langkah gontai hanya untuk menemukan Ibu Nining dan Loli sedang bertengkar hebat menyalahkan satu sama lain atas hilangnya barang-barang berharga mereka. Rumah yang dulu mereka anggap sebagai rampasan perang kini terasa mencekam, karena setiap sudutnya mengingatkan mereka pada Hanum. Hari mencoba menenangkan ibunya, namun Ibu Nining justru menampar Hari dan menyalahkannya karena membawa Osi masuk ke dalam keluarga mereka. Suasana rumah yang dulu penuh tawa jahat kini berubah menjadi neraka bagi penghuninya sendiri, di mana ego dan ketamakan mereka saling berbenturan satu sama lain tanpa ada jalan keluar. Hanum Hapsari kemudian menginstruksikan Pak Widagdo Saputro untuk mengirimkan somasi kedua kepada Hari Budiman terkait surat pengakuan hutang senilai 5 miliar rupiah yang ditandatangani Hari beberapa bulan lalu. Surat itu menuntut pembayaran penuh dalam waktu 3 hari kerja atau Hanum akan mengajukan permohonan kepailitan terhadap pribadi Hari Budiman ke pengadilan niaga. Hari yang membaca surat itu hampir jatuh pingsan karena ia baru menyadari bahwa dokumen yang ia paksa tanda tangani dulu telah ditukar oleh Hanum dengan jebakan yang sangat cerdik.
Ia kini sadar bahwa Hanum yang ia anggap lemah ternyata jauh lebih berbahaya dari apapun yang pernah ia bayangkan selama ini. Hanum Hapsari telah kembali bukan untuk meminta maaf, tapi untuk mengambil kembali segalanya dengan bunga kesengsaraan yang berlipat ganda. Matahari baru saja tergelincir ke ufuk barat saat Hari Budiman memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju apartemen mewah yang ia sewa khusus untuk Osi. Pikirannya kalut setelah mendapati saldo rekening perusahaan yang selama ini ia banggakan ternyata kosong melompong. Hari terus mencoba menghubungi ponsel Osi, namun hanya suara operator yang menyambutnya dengan nada datar. Setibanya di lobi apartemen, Hari langsung berlari menuju unit lantai 12. Namun langkahnya terhenti saat melihat pintu apartemen itu terbuka lebar. Di dalamnya, tidak ada lagi aroma parfum mahal Osi yang biasanya menyerbak. Ruangan itu kosong, hanya menyisakan beberapa helai pakaian bekas dan kotak perhiasan yang isinya sudah dijarah habis. Hari jatuh terduduk di atas lantai marmer, menyadari bahwa wanita yang ia bela di depan Hanum Hapsari itu telah melarikan diri dengan membawa semua sisa harta yang ia miliki. Pengkhianatan Osi terasa seperti sembilu yang menyayat jantung Hari Budiman berkali-kali. Ia teringat bagaimana dulu ia menghina Hanum sebagai beban, sementara ia memuja Osi sebagai dewi keberuntungan. Kenyataannya, Hanum adalah wanita yang membangun fondasi hidupnya dengan keringat dan air mata, sedangkan Osi hanyalah benalu yang menyedot nutrisi sampai inangnya kering kerontang. Hari menemukan secari kertas di atas meja rias yang ditinggalkan Osi. Isinya sangat singkat dan menyakitkan. Osi menulis bahwa ia tidak sudi hidup menderita bersama pria bangkrut yang bahkan tidak bisa mempertahankan rumah warisan istrinya sendiri. Osi mengaku sudah mendapatkan pria lain yang jauh lebih kaya dan lebih manajer dalam mengelola aset daripada Hari yang dianggapnya bodoh karena mudah ditipu. Di tempat lain, Ibu Nining Nurmini dan Loli sedang mengalami penghinaan yang tak kalah hebat. Beberapa debt collector dari perusahaan pinjaman daring datang menyatroni rumah peninggalan orang tua Hanum. Ternyata, Loli diam-diam menggunakan identitas ibunya untuk mengambil pinjaman puluhan juta rupiah demi gaya hidup mewahnya di kampus. Ibu Nining berteriak histeris saat para penagih hutang itu mulai menyita televisi besar dan sofa kulit di ruang tamu sebagai jaminan sementara. Ibu Nining mencoba menghubungi Hari, namun anaknya itu tidak kunjung mengangkat telepon. Tetangga yang lewat hanya menonton dari balik pagar sambil mencibir, mengingat betapa sombongnya Ibu Nining saat dulu mengusir Hanum dengan tuduhan maling uang keluarga. Loli yang biasanya tampil modis kini terlihat kucel dengan air mata yang merusak riasannya. Teman-teman kampusnya yang dulu ia traktir makan mewah kini menjauhinya setelah tahu bahwa keluarga Loli sedang terlilit hutang dan terancam diusir dari rumah. Loli merasa dunianya kiamat saat akun media sosialnya diserbu komentar negatif dari orang-orang yang merasa tertipu dengan citra kaya raya yang ia bangun. Bahkan, beberapa barang yang ia beli dari hasil mencuri uang belanja Hanum dulu ternyata ditarik kembali oleh pihak butik, karena pembayaran kartu kreditnya dibatalkan secara sistem oleh bank atas permintaan Pak Widagdo Saputro yang bertindak sebagai kuasa hukum Hanum. Hari Budiman pulang ke rumah dengan langkah gontai, hanya untuk disambut oleh pemandangan rumah yang berantakan dan tangisan memilukan dari ibu serta adiknya. Bukannya saling menguatkan, Ibu Nining justru menyalahkan Hari karena terlalu bodoh mempercayai Osi yang merupakan manajer keuangan gadungan. Pertengkaran hebat pecah di ruang tamu yang kini kosong melompong tanpa perabotan. Hari yang sedang stres berat tidak sengaja membentak ibunya sendiri, mengatakan bahwa semua ini bermula dari ide ibunya yang ingin menguasai rumah Hanum secara paksa. Keluarga yang dulu kompak menindas Hanum itu kini saling cakar dan saling serang demi menyelamatkan diri masing-masing dari lubang kehancuran yang mereka gali sendiri. Malam itu, Hari mencoba menenangkan diri di teras rumah yang gelap karena aliran listrik diputus akibat tunggakan. Ia menatap ke langit malam, membayangkan wajah Hanum Hapsari yang dulu selalu tersenyum menyambutnya pulang kerja dengan segelas teh hangat. Penyesalan mulai merayap di hatinya. Namun ia tahu itu sudah sangat terlambat. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia telah membuang permata demi segumpal lumpur yang berkilau karena pantulan cahaya sesaat. Hari merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Apalagi besok adalah batas waktu terakhir somasi dari Pak Widagdo Saputro mengenai hutang 5 miliar rupiah yang ia tanda tangani di atas meterai palsu yang ia siapkan sendiri untuk menjebak Hanum. Hanum Hapsari mematikan layar ponselnya setelah menerima laporan bahwa Osi sudah kabur keluar kota dan keluarga Hari sudah mulai hancur dari dalam. Hanum menarik napas panjang,
merasakan kelegaan yang luar biasa namun tetap waspada. Ia tahu bahwa dalam hukum perdata, momen keruntuhan mental lawan adalah waktu terbaik untuk melakukan serangan akhir yang menentukan. Hanum sudah menyiapkan draft gugatan cerai sekaligus gugatan pembatalan segala bentuk hibah dan pengembalian aset secara paksa. Ia tidak akan membiarkan Hari Budiman memiliki waktu untuk bernapas atau mencari bantuan. Bagi Hanum, keadilan bukan hanya soal harta yang kembali, tapi soal melihat para penindas itu merasakan pedihnya kehilangan harga diri di depan mata dunia yang dulu mereka remehkan. Pagi itu, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depan gerbang rumah peninggalan orang tua Hanum Hapsari. Pagar rumah yang biasanya terkunci rapat kini tampak miring dan tidak terawat. Hari Budiman keluar dari pintu rumah dengan pakaian yang kusut dan mata yang sembab karena kurang tidur. Ia terkejut melihat sosok wanita yang turun dari mobil tersebut. Hanum Hapsari berdiri dengan anggun, mengenakan pakaian kerja yang sangat berkelas. Jauh dari kesan wanita penyakitan yang dulu ia depak ke jalanan. Di samping Hanum, berdiri Pak Widagdo Saputro dan beberapa pria berseragam petugas pengadilan serta pihak kepolisian. Hari mencoba mendekat, namun langkahnya tertahan oleh tatapan dingin Hanum yang seolah-olah memandangnya sebagai orang asing yang tidak berharga. Hari Budiman mencoba memberanikan diri untuk bicara dengan suara gemetar, menanyakan maksud kedatangan Hanum bersama petugas hukum. Hanum tidak menjawab, ia justru menyerahkan map merah kepada Pak Widagdo Saputro untuk dibacakan. Pak Widagdo menjelaskan dengan suara lantang bahwa berdasarkan putusan sela pengadilan, rumah tersebut telah dinyatakan kembali ke bawah penguasaan penuh Hanum Hapsari, karena adanya unsur penipuan dan pemalsuan dokumen dalam pengalihan hak sebelumnya. Petugas pengadilan juga membacakan surat penetapan eksekusi pengosongan rumah yang harus dilakukan hari itu juga. Hari terperanjat. Ia tidak menyangka bahwa proses hukum perdata yang ia remehkan bisa berjalan begitu cepat dan mematikan bagi posisinya. Mendengar keributan di luar, Ibu Nining Nurmini lari keluar dengan rambut acak-acakan. Saat melihat Hanum, Ibu Nining langsung berlutut di atas tanah yang becek, mencoba memegang kaki Hanum sambil menangis histeris. Ibu Nining memohon agar Hanum tidak mengusir mereka. Ia mengakui semua kesalahannya dan menyalahkan Osi serta pengaruh buruk Hari sebagai penyebab ia berbuat jahat. Namun, Hanum dengan tenang menarik kakinya agar tidak disentuh oleh tangan ibu mertuanya yang dulu sering meludahinya. Hanum berkata dengan nada datar bahwa hukum tidak mengenal air mata buaya, dan setiap perbuatan zalim harus dibayar dengan konsekuensi yang setimpal. Hanum mengingatkan Ibu Nining tentang malam saat ia dibuang di tengah hujan badai tanpa sepeser pun uang untuk berobat. Loli muncul dari balik pintu dengan wajah pucat. Ia mencoba mengancam akan memviralkan kejadian ini sebagai bentuk penindasan terhadap rakyat kecil. Namun, Pak Widagdo Saputro justru tersenyum dan menunjukkan dokumen tambahan berupa laporan kepolisian atas dugaan pencurian barang-barang pribadi milik Hanum yang dilakukan Loli. Pak Widagdo memperingatkan Loli bahwa jika ia tidak segera diam dan mengemasi barang-barangnya, petugas kepolisian yang hadir akan langsung membawanya ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Seketika itu juga, nyali Loli menciut. Ia tertunduk malu menyadari bahwa pengaruh media sosial yang ia banggakan tidak ada artinya di depan kekuatan bukti hukum yang nyata. Petugas mulai masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan sisa perabotan milik Hari Budiman ke halaman. Hari hanya bisa berdiri mematung melihat barang-barangnya ditumpuk begitu saja di pinggir jalan. Persis seperti yang ia lakukan pada Hanum beberapa bulan lalu. Tetangga sekitar kembali berkumpul, namun kali ini mereka tidak lagi mencibir Hanum. Mereka justru menyoraki Hari dan keluarganya sebagai segerombolan penipu yang kena batunya. Rasa malu yang luar biasa menusuk ulu hati Hari, apalagi saat ia melihat Hanum masuk ke dalam rumah untuk mengambil foto almarhum ayahnya yang masih tertinggal di dinding ruang tamu. Hanum keluar dengan memeluk foto itu. Matanya berkaca-kaca namun penuh dengan kepuasan karena telah berhasil menjaga amanah orang tuanya. Sebelum meninggalkan lokasi, Hanum menghampiri Hari yang sedang terduduk lemas di trotoar. Hanum menyerahkan sebuah amplop coklat yang berisi tagihan hutang 5 miliar rupiah yang kini sudah jatuh tempo. Hanum menegaskan bahwa jika dalam waktu 3 hari Hari tidak melunasi hutang tersebut melalui aset bengkelnya yang tersisa, maka Pak Widagdo akan segera mengajukan permohonan pilot ke pengadilan niaga. Ini berarti Hari Budiman akan kehilangan hak untuk mengelola harta kekayaannya sendiri dan namanya akan masuk ke dalam daftar hitam perbankan selamanya.
Hari menatap amplop itu dengan tangan gemetar, menyadari bahwa Hanum benar-benar telah memutus semua jalan keluar baginya untuk bangkit kembali. Mobil sedan hitam itu kemudian perlahan bergerak meninggalkan halaman rumah, meninggalkan Hari, Ibu Nining, dan Loli yang meratapi nasib di pinggir jalan di samping tumpukan barang bekas mereka. Hanum melihat dari kaca spion, melihat sosok pria yang dulu ia cintai kini tampak sangat kecil dan menyedihkan. Tidak ada rasa dendam yang tersisa. Yang ada hanyalah rasa lega karena keadilan telah tegak di atas kebenaran. Hanum Hapsari menarik napas panjang, menutup lembaran kelam hidupnya di rumah itu, dan bersiap untuk kembali ke kantornya guna menjalankan tanggung jawabnya sebagai direktur utama yang disegani. Perjuangan panjang ini akhirnya membuahkan hasil, membuktikan bahwa kesabaran dan kecerdikan akan selalu menang melawan ketamakan yang buta. 1 tahun berlalu sejak eksekusi pengosongan rumah yang memalukan itu, dan kini Hanum Hapsari berdiri di balkon lantai teratas gedung perkantoran miliknya. Sebagai direktur utama, ia baru saja menandatangani laporan tahunan yang menunjukkan pertumbuhan laba luar biasa bagi perusahaan pemasok suku cadang peninggalan ayahnya. Penampilannya kini sangat sempurna, jauh dari bayang-bayang Hanum yang dulu dihina sebagai kebo gendut oleh keluarga mertuanya. Hanum telah membuktikan bahwa kecantikan yang sesungguhnya berasal dari ketangguhan mental dan kemandirian finansial. Tidak ada lagi sisa rasa sakit hati yang membekas, karena ia telah menyibukkan dirinya dengan berbagai kegiatan sosial dan pengembangan bisnis yang bermanfaat bagi banyak orang. Di sudut kota yang kumuh, Hari Budiman terduduk di depan sebuah gudang tua dengan pakaian kerja yang dekil dan penuh noda oli. Bengkel mewahnya telah disita oleh kurator setelah pengadilan niaga menyatakan dirinya pailit atas gugatan yang diajukan Pak Widagdo Saputro. Kini, untuk menyambung hidup, Hari harus bekerja sebagai buruh kasar di sebuah gudang distribusi barang yang ternyata tanpa ia sadari merupakan salah satu anak perusahaan di bawah naungan Hanum Hapsari. Setiap pagi, Hari harus melihat poster besar di depan lobi gudang yang menampilkan wajah Hanum Hapsari sebagai pemimpin perusahaan terbaik tahun ini. Rasa malu dan penyesalan yang mendalam terus menggerogoti jiwanya. Namun ia tidak memiliki keberanian untuk sekadar menyapa atau meminta maaf. Ibu Nining Nurmini pun tidak luput dari jeratan karma yang ia tanam sendiri. Ibu mertua yang dulu sangat matre dan sombong itu kini tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran rel kereta api bersama Loli. Kehidupan mewah yang dulu ia banggakan telah sirna, digantikan dengan kesibukan harian membungkus kerupuk untuk dititipkan di warung-warung kecil agar bisa membeli beras. Perhiasan emas yang dulu melingkar di lehernya telah ludes dijual untuk menutupi hutang-hutang Loli yang menumpuk. Ibu Nining sering terlihat melamun di depan pintu kontrakan, meratapi nasibnya dan teringat betapa dulu Hanum selalu memanjakannya dengan makanan enak dan uang belanja yang melimpah tanpa pernah mengeluh. Loli pun harus menelan pil pahit karena semua teman-temannya di kampus telah meninggalkannya setelah rahasia kemiskinan dan kelakuannya terbongkar. Loli gagal menyelesaikan kuliahnya karena tidak ada lagi biaya, dan kini ia bekerja sebagai pelayan di sebuah pujasera dengan gaji yang pas-pasan. Ia tidak lagi bisa berfoto dengan barang-barang bermerek atau memamerkan gaya hidup sosialita di media sosial. Setiap kali melihat wanita sukses yang mengendarai mobil mewah lewat di depannya, Loli hanya bisa menunduk dalam, menyadari bahwa ia telah membuang kakak ipar yang begitu baik demi sebuah hayalan tentang kekayaan yang tidak berkah. Puncak dari kejatuhan mereka adalah saat Osi tertangkap oleh pihak kepolisian atas kasus penipuan dan penggelapan dana di beberapa perusahaan lain. Nama Hari Budiman ikut terseret sebagai saksi kunci karena namanya tercatat dalam beberapa dokumen palsu yang dibuat Osi saat mereka masih bersama. Hari harus bolak-balik ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Sebuah proses yang semakin menguras tenaga dan harga dirinya yang sudah hancur. Di sana, ia bertemu dengan Pak Widagdo Saputro yang secara kebetulan sedang mengurus urusan klien lain. Pak Widagdo hanya menatap Hari dengan pandangan kasihan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebuah keheningan yang lebih menyakitkan daripada makian bagi Hari. Sore itu, Hanum Hapsari mengendarai mobilnya melewati jalan protokol dan berhenti sejenak di lampu merah tepat di depan gudang tempat Hari bekerja. Dari balik kaca mobil yang gelap, Hanum melihat Hari sedang menggotong kotak-kotak berat dengan napas terengah-engah di bawah terik matahari. Hanum hanya menatapnya sejenak, lalu perlahan membuka kaca mobilnya untuk menghirup udara sore. Hari yang saat itu sedang menyeka keringat tidak sengaja menoleh dan mata mereka bertemu selama beberapa detik. Hari terpaku,
Badannya bergetar, dan ia menjatuhkan kotak yang sedang dipegangnya. Namun, Hanum tidak menunjukkan ekspresi kemarahan maupun kemenangan. Ia hanya tersenyum tipis penuh wibawa lalu kembali menutup kaca mobilnya saat lampu berubah hijau. Hanum terus melaju tanpa pernah menoleh ke belakang lagi. Baginya, melihat Hari Budiman dan keluarganya hidup dalam penyesalan yang tidak berkesudahan adalah bentuk keadilan yang paling sempurna. Ia tidak perlu memenjarakan mereka. Karena hidup dalam kemelaratan dan rasa malu di bawah bayang-bayang kesuksesan orang yang pernah mereka sakiti adalah penjara yang jauh lebih kejam. Hanum Hapsari kini hidup dengan tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintainya. Sementara para pengkhianat itu dibiarkan memanen hasil dari benih-benih kejahatan yang mereka tanam sendiri. Cerita tentang si Kebo Gendut telah berakhir, digantikan dengan legenda seorang wanita tangguh yang berhasil merebut kembali mahkotanya. Selamat jumpa lagi di cerita Mbak Yujiem. Sadar diri. Jet ini, kemewahan ini, semua hasil kerja kerasku dan Hena. Kamu cuma parasit yang gak tahu gaya. Itulah kalimat terakhir suamiku sebelum dia mengusirku dari jet pribadinya di tengah landasan pacu yang sepi dan hujan deras. Dia pikir, dia adalah raja yang membangun segalanya dari nol. Dia lupa siapa yang menjual segalanya demi modal usahanya. Dia tidak tahu bahwa jet yang dia banggakan, rumah yang dia tempati, hingga setiap sen di rekeningnya, bernapas atas namaku. Sambil menggigil di bawah hujan, aku hanya melakukan satu panggilan telepon. Satu panggilan yang akan meruntuhkan seluruh dunianya dalam hitungan menit. Saat jet itu dipaksa mendarat kembali dan semua rekeningnya membeku, barulah dia tahu siapa pemegang tahta yang sebenarnya. Inilah kisah tentang pengabdian yang dikhianati, dan pembalasan paling elegan yang pernah ada. Simak sampai akhir, karena keadilan tidak pernah datang terlambat. Namun, sebelum dilanjut kami mohon bantuannya untuk menekan tombol like, subscribe dan komen di kolom komentar agar kami tahu cerita ini sudah sampai pada Bapak, Ibu saudara semua. Selamat menyaksikan. Anissa Hapsari duduk terdiam di kursi sudut jet pribadi yang mewah. Tangannya yang kasar karena terlalu sering mencuci pakaian dan piring menggenggam sebuah kotak bekal plastik kusam berisi nasi putih dan tempe goreng. Di hadapannya, Tommy Himawan duduk bersandar di kursi kulit premium sambil tertawa lepas. Di samping Tommy, seorang wanita bernama Hena dengan gaun merah menyala terus menempel. Jemarinya yang lentur sesekali mengelus pundak Tommy. Suara denting gelas kristal berisi minuman mahal berdenting di udara, mengisi kabin pesawat yang kedap suara itu. Anissa hanya bisa menunduk, mencoba mengabaikan aroma parfum mahal Hena yang menyesakkan dada. Ia teringat bagaimana 5 tahun lalu mereka hanya makan satu bungkus mie instan berdua di kontrakan sempit yang bocor saat hujan. Saat itu, Tommy berjanji akan memuliakannya jika sudah sukses. Namun kenyataannya, setelah kesuksesan itu datang, Anissa justru dianggap sebagai noda di tengah kemewahan suaminya. Pesta kecil di atas awan itu semakin riuh. Tommy sengaja mengundang beberapa rekan bisnisnya untuk pamer. Setiap kali mata rekan bisnisnya melirik ke arah Anissa, Tommy akan berdehem tidak suka dan langsung mengalihkan pembicaraan. Anissa merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Ia teringat pesan Ibu Suryani semalam. Ibu mertuanya itu menangis di telepon, meminta maaf karena merasa gagal mendidik Tommy menjadi pria yang tahu budi. Ibu Suryani tahu betul bahwa seluruh modal usaha Tommy, hingga biaya pengobatan jantungnya setiap bulan, berasal dari tabungan rahasia Anissa yang bekerja tanpa lelah sebagai konsultan keuangan di balik layar bagi perusahaan-perusahaan besar. Tommy tidak pernah tahu bahwa istrinya yang terlihat sederhana dan hemat ini adalah sosok jenius yang menjaga roda bisnisnya tetap berputar. Bagi Tommy, Anissa hanyalah wanita kampung yang beruntung bisa menikahinya. Hena tiba-tiba tertawa keras sambil menunjuk ke arah sepatu Anissa yang sudah mulai mengelupas kulitnya. Ia berbisik ke telinga Tommy, namun suaranya sengaja dikeraskan agar semua orang mendengar. Hena bertanya mengapa Tommy masih memelihara barang antik yang sudah rusak di dalam pesawat secanggih ini. Tommy tidak membela istrinya. Ia justru ikut tertawa dan mengatakan bahwa Anissa adalah pengingat masa sulit yang ingin segera ia buang ke tempat sampah. Hati Anissa berdenyut nyeri. Ia menatap Tommy dengan mata berkaca-kaca, berharap ada sedikit sisa cinta di sana.
Namun yang ia temukan hanyalah tatapan penuh kebencian dan rasa malu. Tommy merasa kehadiran Anissa merusak citranya sebagai miliarder muda yang flamboyan. Ia ingin dunia melihatnya sebagai pria yang memulai segalanya dari nol dengan kekuatannya sendiri, tanpa bantuan siapapun, terutama dari seorang wanita yang hanya memakai daster di rumah. Suasana kabin yang tadinya hangat karena tawa berubah menjadi dingin saat Tommy tiba-tiba berdiri dan menghampiri Anissa. Ia merampas kotak bekal plastik itu dari tangan istrinya dan melemparkannya ke lantai hingga isinya berhamburan. Nasi putih dan tempe yang dimasak Anissa dengan penuh cinta kini terinjak oleh sepatu pantofel mahal Tommy. Tommy membungkuk. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Anissa yang gemetar. Ia berkata dengan nada rendah namun tajam bahwa keberadaan Anissa di jet ini adalah sebuah kesalahan besar. Tommy menegaskan bahwa ia tidak ingin melihat wajah suram Anissa mengotori pemandangan indahnya bersama Hena. Ia menganggap Anissa tidak level berada di ketinggian ribuan kaki bersama orang-orang sukses. Rekan-rekan bisnis Tommy hanya diam. Sebagian besar dari mereka merasa tidak nyaman. Namun tidak ada yang berani membela Anissa karena mereka bergantung pada proyek Tommy. Hena justru memprovokasi dengan mengatakan bahwa jet pribadi ini terlalu suci untuk diinjak oleh kaki yang hanya terbiasa berjalan di pasar becek. Anissa meremas ujung bajunya, mencoba menahan air mata agar tidak jatuh di depan orang-orang yang merendahkannya. Ia merasa sangat kecil, seolah-olah seluruh pengabdian dan pengorbanannya selama ini hanyalah debu yang dengan mudah ditiup angin. Ia ingin berteriak bahwa tanpa dirinya, Tommy bahkan tidak akan sanggup membayar bahan bakar jet ini untuk 1 jam perjalanan. Namun, Anissa tetap diam, mengumpulkan sisa martabatnya yang masih tersisa di dasar hati. Tommy memanggil salah satu pramugari dan memberikan instruksi dengan suara yang menggelegar ke seluruh kabin. Ia memerintahkan agar pilot segera menghubungi menara pengawas terdekat untuk melakukan pendaratan darurat di bandara kecil terpencil yang mereka lalui. Tommy tidak peduli jika itu akan menghambat jadwal perjalanannya ke luar negeri. Baginya, menyingkirkan Anissa adalah prioritas utama saat ini. Ia ingin membersihkan hidupnya dari segala hal yang berbau kemiskinan dan masa lalu. Sambil menunjuk ke arah pintu keluar pesawat yang masih tertutup, Tommy berkata dengan penuh penekanan bahwa Anissa harus sadar diri karena semua kemewahan yang ada di hadapannya adalah hasil kerja kerasnya sendiri yang luar biasa. Bukan karena doa atau bantuan dari istri yang dianggapnya tidak berguna. Pramugari tersebut tampak ragu. Namun ia tidak punya pilihan selain mematuhi perintah pemilik pesawat. Anissa berdiri perlahan. Ia tidak lagi menangis. Ada sesuatu yang patah di dalam dirinya. Namun di saat yang sama, ada kekuatan baru yang bangkit. Ia menatap Tommy untuk terakhir kalinya. Bukan dengan cinta, melainkan dengan rasa kasihan yang mendalam. Anissa tahu bahwa badai besar akan segera menghantam pria sombong di depannya ini. Saat pesawat mulai menurunkan ketinggian dan tanda sabuk pengaman menyala, Tommy kembali ke kursinya dan merangkul Hena dengan mesra, seolah Anissa sudah tidak ada lagi di sana. Pesawat mendarat dengan guncangan keras di sebuah landasan pacu yang sepi dan gelap, hanya diterangi lampu sorot bandara kecil yang terpencil. Tommy menarik lengan Anissa dengan kasar saat pintu pesawat terbuka dan tangga mulai diturunkan. Udara dingin dan rintik hujan langsung menyergap masuk ke dalam kabin. Tommy mendorong Anissa hingga istrinya itu nyaris tersungkur di anak tangga pesawat. Tanpa rasa iba sedikitpun, Tommy melemparkan tas kain berisi pakaian lama Anissa ke arah landasan pacu yang basah. Ia berdiri di ambang pintu pesawat dengan tangan bersedekap, menatap Anissa yang berdiri di bawah guyuran hujan dengan tubuh menggigil. Tommy berteriak bahwa mulai detik ini, hubungan mereka berakhir dan Anissa dilarang kembali ke rumah mewahnya. Sebelum pintu pesawat tertutup rapat, Tommy meludahi lantai landasan tepat di depan kaki Anissa dan berteriak bahwa wanita itu tidak akan pernah bisa menyentuh kemewahan lagi seumur hidupnya karena ia bukan siapa-siapa tanpa dirinya. Anissa berdiri mematung di tengah landasan pacu yang sunyi sementara raungan mesin jet pribadi itu perlahan menjauh dan menghilang di balik awan mendung. Hujan turun semakin deras, membasahi daster tipis dan tas kain yang kini tergeletak di aspal basah. Ia tidak bergerak selama beberapa menit, membiarkan air hujan menyamarkan air mata yang akhirnya tumpah. Rasa sakit di hatinya bukan karena ia kehilangan kemewahan, melainkan karena pengabdian tulusnya selama bertahun-tahun dibalas dengan hinaan yang begitu keji.
Tommy benar-benar telah melupakan siapa yang berdiri di belakangnya saat ia dikejar-kejar penagih hutang, dan siapa yang rela tidak makan agar Tommy bisa memiliki pakaian layak untuk wawancara kerja pertamanya. Sambil menggigil, Anissa berjalan menuju bangunan terminal kecil yang tampak remang-remang. Ia duduk di kursi kayu panjang yang keras, mengeluarkan sebuah ponsel yang terbungkus plastik agar tidak basah. Ponsel itu bukan ponsel mahal yang sering dipamerkan Tommy, melainkan ponsel dengan enkripsi khusus yang hanya digunakan untuk urusan bisnis tingkat tinggi. Dengan jemari yang gemetar karena dingin, ia mencari satu nomor di kontak daruratnya. Nomor itu adalah nomor pribadi Direktur Utama Bank Internasional, pria yang selama ini sangat menghormati Anissa karena kecerdasannya dalam mengelola aset-aset raksasa di bawah bendera konsorsium Hapsari. Panggilan itu tersambung pada nada kedua. Suara berat di seberang sana terdengar terkejut sekaligus hormat saat mengetahui siapa yang menelepon. Anissa menarik napas panjang, mencoba menstabilkan suaranya yang serak. Ia mengatakan bahwa saat ini ia ingin mengaktifkan protokol penarikan dukungan total terhadap seluruh aset atas nama Tommy Himawan. Anissa menjelaskan dengan tenang namun tegas bahwa Tommy telah melanggar perjanjian moral dan kontrak kepercayaan yang menjadi dasar pendanaan seluruh usahanya. Sang Direktur Utama terdiam sejenak. Ia tahu betul bahwa jika Anissa menarik diri, maka seluruh kerajaan bisnis Tommy yang terlihat megah itu hanyalah sebuah cangkang kosong tanpa isi. Anissa memberikan instruksi terperinci untuk membekukan semua rekening pribadi dan perusahaan yang terhubung dengan namanya sebagai penjamin tunggal. Ia juga meminta pihak bank untuk segera mengeluarkan perintah sita jaminan atas semua aset bergerak, termasuk jet pribadi yang baru saja mengusirnya. Tidak ada keraguan lagi di wajah Anissa. Ia teringat bagaimana Ibu Suryani sering bercerita bahwa Tommy mulai berubah sejak mengenal Hena, namun Anissa selalu mencoba berprasangka baik. Kini, kesabarannya telah mencapai batas akhir. Ia sadar bahwa mencintai orang yang salah hanya akan menghancurkan dirinya sendiri, dan sudah saatnya Tommy merasakan kembali kerasnya lantai aspal yang ia banggakan. Di dalam kabin jet pribadi yang masih terbang menuju ibu kota, Tommy sedang berpesta pora. Ia membuka botol sampanye kedua dan menuangkannya ke gelas Hena. Mereka berdua menertawakan betapa mudahnya menyingkirkan Anissa. Tommy merasa sangat bebas, seolah beban berat dalam hidupnya telah lepas. Ia membayangkan betapa hebatnya hidup tanpa gangguan istri yang membosankan dan kuno. Hena bermanja-manja di pelukan Tommy, membicarakan rencana belanja barang-barang mewah di Paris. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di balik kokpit, sang pilot mulai menerima pesan peringatan darurat dari otoritas penerbangan dan pihak bank terkait status kepemilikan pesawat tersebut. Tiba-tiba, lampu kabin berkedip dan sistem hiburan di dalam pesawat mati seketika. Tommy menggerutu, mengira ada gangguan teknis kecil. Namun, suasana berubah mencekam saat manajer operasional penerbangan pribadi menelepon langsung ke telepon satelit di kabin. Dengan suara panik, manajer itu mengabarkan bahwa seluruh kartu kredit perusahaan telah ditolak dan status penerbangan mereka dianggap ilegal karena penjamin dana telah mencabut dukungannya. Tommy tertawa keras, menganggap itu hanya lelucon konyol. Ia membentak manajer tersebut dan mengancam akan memecatnya jika terus bicara omong kosong. Tommy masih merasa bahwa dialah pemilik segalanya, sang raja yang tak mungkin jatuh dalam semalam. Ketegangan meningkat saat pramugari datang dengan wajah pucat pasi. Ia memberitahu Tommy bahwa instruksi dari menara pengawas sangat jelas. Pesawat harus segera kembali ke bandara asal atau akan dilakukan tindakan paksa oleh pihak berwenang. Hena mulai terlihat gelisah. Pegangannya pada lengan Tommy mengendur. Tommy mencoba menghubungi kantor pusatnya, namun semua panggilannya dialihkan. Ia mencoba membuka aplikasi perbankan di ponselnya, namun pesan yang muncul selalu sama, akun dibekukan. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi Tommy saat ia menyadari bahwa sesuatu yang sangat besar dan mengerikan sedang terjadi pada hidupnya. Pesawat melakukan manuver putar balik yang tajam, membuat isi kabin berantakan. Tommy berteriak-teriak seperti orang kesurupan, menuntut penjelasan dari siapapun. Ia tidak tahu bahwa di bandara kecil tempat ia membuang Anissa, sebuah iring-iringan mobil hitam mewah baru saja tiba. Anissa tidak lagi duduk di kursi kayu terminal yang dingin. Ia kini berdiri tegak di depan pintu kedatangan,
dikawal oleh beberapa pria berpakaian rapi dan seorang pria tua dengan setelan jas mahal yang membungkuk hormat padanya. Anissa menatap ke langit, menunggu burung besi yang membawa suaminya jatuh kembali ke bumi untuk menerima kenyataan pahit yang telah ia ciptakan sendiri. Pesawat jet itu mendarat dengan kasar di landasan yang sama hanya dalam waktu 40 menit setelah lepas landas. Tommy melompat dari kursi kulitnya bahkan sebelum tangga pesawat terpasang sempurna. Wajahnya merah padam karena amarah dan kebingungan yang bercampur aduk. Hena mengikuti di belakangnya dengan langkah tertatih karena sepatu hak tingginya. Wajah cantiknya kini tertutup riasan yang luntur akibat keringat dingin. Begitu pintu terbuka, Tommy tidak lagi melihat landasan yang sepi. Di bawah sana, puluhan petugas berseragam dari Departemen Kepatuhan Bank dan tim keamanan swasta telah berdiri membentuk barisan rapi, mengelilingi sebuah limusin hitam yang berkilau di bawah lampu sorot bandara. Tommy berteriak dari atas tangga, menanyakan siapa yang berani memerintahkan pesawatnya berputar balik. Namun, suaranya tenggelam oleh derap langkah manajer-manajer perbankan yang biasanya membungkuk padanya. Namun kini menatapnya dengan pandangan dingin dan tak berminat. Salah satu dari mereka maju dan menunjukkan surat penyitaan resmi yang ditandatangani oleh otoritas tertinggi. Tommy merampas kertas itu, membacanya dengan mata yang hampir melompat keluar. Di sana tertulis dengan jelas bahwa seluruh hak pakai, biaya operasional, dan kepemilikan aset jet tersebut telah ditarik kembali oleh penjamin tunggal karena adanya pelanggaran kontrak berat. Di balik barisan petugas, seorang wanita keluar dari dalam limusin. Penampilannya berubah total. Anissa Hapsari tidak lagi memakai daster tipis yang basah kuyup. Ia mengenakan jubah wol berwarna krem yang elegan dan sepatu hak tinggi yang kokoh. Rambutnya yang tadi berantakan kini tersisir rapi. Di sampingnya berdiri sang direktur utama bank yang langsung membukakan pintu untuknya. Tommy terpaku. Mulutnya menganga melihat istrinya yang tadi ia buang seperti sampah kini diperlakukan bak seorang ratu oleh orang yang selama ini menjadi bos besar dari semua kredit usahanya. Tommy mencoba berlari menuruni tangga, namun ia segera dihentikan oleh dua petugas keamanan. Ia berteriak memanggil nama Anissa, menuntut penjelasan tentang lelucon macam apa yang sedang terjadi. Anissa berjalan mendekat perlahan, langkah kakinya berdentang di atas aspal, menciptakan irama yang menakutkan bagi telinga Tommy. Ia berhenti tepat di depan suaminya yang kini tertahan di anak tangga terbawah. Anissa tidak menunjukkan kemarahan, hanya ada ketenangan yang mematikan di matanya. Ia mengeluarkan sebuah dokumen kecil dari tasnya dan memperlihatkannya pada Tommy, sebuah sertifikat kepemilikan perusahaan cangkang yang memegang seluruh saham di perusahaan Tommy. Hena yang melihat situasi mulai berbalik arah mencoba mendekati Anissa dengan suara manis yang dipaksakan. Ia mencoba mengatakan bahwa ini semua hanya salah paham dan ia hanya bekerja untuk Tommy. Namun, Anissa bahkan tidak menoleh ke arah Hena. Ia menatap lurus ke mata Tommy yang mulai berkaca-kaca karena ketakutan. Anissa menjelaskan dengan suara yang sangat tenang bahwa sejak awal, dialah yang membangun pondasi bisnis itu dari balik layar. Dialah yang menjamin setiap sen pinjaman yang Tommy gunakan untuk bergaya. Anissa menegaskan bahwa hari ini, ia memutuskan untuk mengambil kembali semua yang telah ia pinjamkan kepada seorang pria yang lupa akan daratannya. Tommy mulai meracau. Ia mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena ia adalah direktur utama dan pemilik sah. Namun, direktur utama bank yang berdiri di samping Anissa menyela dengan tegas. Beliau menjelaskan bahwa secara hukum, Tommy hanyalah pengelola yang ditunjuk oleh konsorsium milik Anissa, dan posisi itu bisa dicabut kapan saja jika pengelola terbukti tidak memiliki integritas. Tommy jatuh terduduk di anak tangga pesawat. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanyalah sebuah boneka yang digerakkan oleh kecerdasan istrinya yang ia remehkan. Seluruh harta, jet pribadi, dan status sosialnya musnah dalam hitungan menit hanya karena satu panggilan telepon dari wanita yang baru saja ia usir. Hena yang menyadari bahwa Tommy kini tidak punya apa-apa lagi, langsung menjatuhkan tas belanjaan yang tadi ia bawa dari kabin. Tanpa rasa malu, ia mencoba berjalan menjauh dari Tommy dan berusaha mencari celah untuk melarikan diri dari kerumunan petugas. Namun, salah satu manajer bank menghentikannya dan mengatakan bahwa semua barang mewah yang ia pakai dan bawa, yang dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan Tommy, juga harus disita sebagai bagian dari aset yang dibekukan.
Hena menjerit histeris saat petugas mulai mengambil paksa tas bermerek dari tangannya. Sementara Tommy hanya bisa melihat tanpa mampu berbuat apa-apa. Anissa berbalik arah menuju limusinnya. Tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi untuk melihat kehancuran pria yang telah mengkhianatinya. Tommy mencoba mengejar sambil merangkak. Memanggil nama istrinya dengan suara parau dan penuh penyesalan. Ia memohon agar Anissa memberinya satu kesempatan lagi. Berjanji akan menceraikan Hena dan kembali menjadi suami yang baik. Namun, pintu mobil tertutup dengan dentuman yang mantap, memutus semua harapan Tommy. Mesin limusin itu menderu halus, membawa Anissa pergi meninggalkan Tommy yang kini meraung di landasan pacu yang dingin, ditemani oleh sitaan aset dan bayang-bayang kemiskinan yang kini kembali menjemputnya. Mobil limusin yang membawa Anissa meluncur membelah kegelapan malam, meninggalkan bandara kecil yang kini menjadi saksi bisu kehancuran Tommy. Di dalam kabin mobil yang kedap suara, Anissa duduk bersandar sambil memejamkan mata. Tidak ada rasa kemenangan yang meluap-luap, hanya ada kelegaan yang luar biasa seolah sebuah beban raksasa baru saja diangkat dari bahunya. Sang direktur utama bank yang duduk di hadapannya memberikan laporan singkat bahwa semua akses Tommy ke aset-aset likuid telah ditutup total. Tommy kini benar-benar tidak memiliki akses bahkan untuk membayar satu malam di hotel melati sekalipun. Anissa hanya mengangguk pelan. Pikirannya kini beralih kepada Ibu Suryani yang harus segera ia jemput dari kediaman Tommy sebelum kekacauan semakin meluas. Sementara itu di landasan pacu, Tommy masih bersimpuh di aspal yang basah. Hena yang tadinya begitu manja kini berdiri beberapa meter darinya dengan wajah penuh kebencian. Hena memaki Tommy habis-habisan, menyebutnya pria bodoh yang tidak becus menjaga harta istri sendiri. Hena tidak peduli lagi pada harga diri Tommy yang sudah hancur. Ia hanya memikirkan bagaimana nasibnya setelah semua fasilitas mewah ini dicabut. Petugas keamanan mulai menggiring mereka keluar dari area landasan karena jet pribadi tersebut akan segera disegel dan ditarik ke hanggar milik konsorsium Hapsari. Tommy berjalan gontai menuju gerbang luar. Tidak tahu harus melangkah kemana dengan saku celana yang benar-benar kosong. Anissa tiba di rumah mewah yang selama ini ia tempati bersama Tommy. Ia melihat Ibu Suryani sudah berdiri di depan gerbang dengan satu koper kecil di sampingnya. Ibu Suryani tidak tampak terkejut melihat Anissa datang dengan pengawalan ketat. Ibu mertua itu justru tersenyum tipis dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu bahwa hari ini pasti akan datang, hari di mana kesabaran menantunya mencapai batas dan keadilan ditegakkan. Anissa turun dari mobil dan langsung memeluk Ibu Suryani dengan erat. Dalam pelukan itu, Anissa membisikkan bahwa mulai sekarang, mereka akan hidup tenang tanpa perlu lagi menanggung rasa malu akibat kelakuan buruk Tommy. Ibu Suryani mengusap pipi Anissa dan berkata bahwa ia sudah menyiapkan dokumen yang selama ini diminta Anissa, yaitu rincian dana pribadi Anissa yang diam-diam digunakan Tommy tanpa izin untuk membeli hadiah-hadiah mewah bagi Hena. Dengan dokumen ini, Anissa memiliki bukti kuat untuk menjerat Tommy secara hukum atas tuduhan penggelapan dana di dalam rumah tangga. Anissa mengajak Ibu Suryani masuk ke dalam mobil. Namun tepat saat itu, sebuah taksi tua berhenti di depan gerbang. Tommy turun dari taksi tersebut dengan wajah kuyu. Ia rupanya berhasil meminjam uang dari salah satu petugas bandara yang merasa kasihan padanya hanya untuk ongkos pulang ke rumah. Tommy tertegun melihat ibunya berada di pihak Anissa. Ia mencoba berlari mendekat dan memohon pada ibunya agar membujuk Anissa untuk membatalkan semua pembekuan rekening itu. Tommy menangis sesenggukan di depan ibunya, mengaku bahwa ia telah hilaf dan dibutakan oleh harta. Namun, Ibu Suryani justru membuang muka dengan penuh rasa kecewa. Ia mengatakan kepada Tommy bahwa seorang anak yang berani menghina dan membuang istri yang telah menjadi tulang punggungnya tidak layak mendapatkan maaf darinya. Ibu Suryani menegaskan bahwa ia lebih memilih hidup sederhana bersama menantunya daripada tinggal di istana yang dibangun dari hasil menginjak-injak harga diri seorang wanita tulus. Anissa menatap Tommy untuk terakhir kalinya sebelum masuk ke dalam mobil. Ia menyampaikan satu fakta yang selama ini dirahasiakan, bahwa jet pribadi yang tadi dinaiki Tommy sebenarnya diberi nama PK Anissa bukan karena Tommy mencintainya, melainkan karena secara hukum pesawat itu memang milik perusahaan atas nama Anissa secara pribadi. Tommy yang selama ini merasa hebat dengan aset-aset tersebut kini menyadari bahwa ia hanyalah seorang penyewa yang baru saja diusir oleh pemilik aslinya. Ia tidak memiliki hak sedikitpun atas rumah, mobil,
maupun perusahaan yang selama ini ia pamerkan kepada dunia. Tommy mencoba meraih tangan Anissa, namun manajer keamanan dengan sigap menghalangi langkahnya. Manajer tersebut menyerahkan satu map berisi surat somasi dan larangan mendekati Anissa dalam radius tertentu. Jika Tommy melanggar, ia akan langsung dijebloskan ke penjara. Tommy berteriak histeris, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya dalam satu malam, istri yang hebat, ibu yang menyayanginya, dan harta yang ia dewakan. Ia jatuh tersungkur di trotoar depan rumah mewahnya sendiri. Rumah yang kini kuncinya sudah diganti dan pintunya tertutup rapat bagi seorang pengkhianat. Mobil yang membawa Anissa dan Ibu Suryani perlahan bergerak menjauh, meninggalkan Tommy yang meraung di kegelapan malam. Di dalam mobil, Anissa menggenggam tangan Ibu Suryani dengan erat, menatap lurus ke depan menuju masa depan yang lebih cerah. Ia telah membuktikan bahwa kelembutan seorang istri bukan berarti kelemahan, dan pengabdian yang tulus tidak seharusnya dijadikan pijakan untuk kesombongan. Anissa menutup tirai jendela mobil, menandai berakhirnya babak gelap dalam hidupnya dan dimulainya tahta baru di mana ia adalah sang penguasa tunggal atas nasib dan kebahagiaannya sendiri. Berita mengenai kejatuhan Tommy Himawan menyebar seperti api di musim kemarau. Keesokan harinya, seluruh media bisnis nasional memuat tajuk utama tentang skandal pembekuan aset mendadak sang pengusaha muda yang selama ini dicitrakan sukses besar. Tommy hanya bisa duduk di bangku taman kota dengan pakaian yang sama sejak 2 hari lalu, tampak kusut dan hancur. Ia mencoba menghubungi rekan-rekan bisnisnya, namun tidak ada satupun yang mengangkat telepon. Mereka semua sudah tahu bahwa Tommy bukanlah otak di balik kesuksesan perusahaannya. Hena, wanita yang selama ini dipujanya, sudah menghilang tanpa jejak setelah membawa lari beberapa perhiasan sisa yang gagal disita petugas saat kekacauan di bandara. Di sebuah gedung pencakar langit di pusat kota, Anissa Hapsari duduk di kursi direktur utama. Ruangan itu adalah kantor pusat konsorsium Hapsari yang selama ini ia kendalikan dari balik bayangan. Para manajer senior berbaris memberikan laporan perkembangan pembersihan sisa-sisa manajemen korup yang ditinggalkan Tommy. Anissa bekerja dengan sangat efisien. Ia tidak membiarkan emosinya mengganggu keputusan profesionalnya. Ia memutuskan untuk melikuidasi beberapa aset yang pernah disentuh Tommy karena baginya, barang-barang itu telah tercemar oleh kebohongan dan kesombongan. Ia lebih memilih memulai segala sesuatunya dengan energi yang baru dan bersih. Sore harinya, Tommy nekat mendatangi kantor tersebut. Dengan penampilan yang memprihatinkan, ia menerobos masuk ke lobi dan berteriak memanggil nama Anissa. Ia dicegat oleh petugas keamanan. Namun Anissa yang kebetulan sedang turun untuk pulang meminta petugas untuk membiarkannya bicara sejenak. Tommy bersimpuh di lantai marmer yang dingin, di depan semua karyawan yang dulu ia pimpin dengan angkuh. Ia memohon belas kasihan, mengatakan bahwa ia tidak punya tempat tinggal dan tidak punya uang untuk makan. Tommy memohon agar Anissa memberinya pekerjaan apa saja, bahkan menjadi tukang sapu di kantor itu sekalipun, asalkan ia bisa dekat dengan Anissa kembali. Anissa menatap Tommy dengan tenang, namun tatapannya kini benar-benar kosong dari rasa cinta. Ia mengatakan bahwa bantuan terbaik yang bisa ia berikan adalah membiarkan Tommy merasakan apa itu perjuangan dari titik nol yang sesungguhnya, tanpa campur tangan dan bantuan darinya lagi. Anissa mengingatkan bahwa dulu ia memberikan segalanya karena cinta, namun Tommy membalasnya dengan penghinaan di atas awan. Sekarang, cinta itu sudah mati dan yang tersisa hanyalah keadilan. Anissa kemudian memberikan sebuah amplop kecil berisi uang sekadarnya untuk biaya perjalanan pulang ke desa asal Tommy, dan menegaskan bahwa itu adalah pemberian terakhirnya sebagai manusia kepada sesama manusia. Setelah Tommy pergi dengan langkah gontai, Anissa pulang ke rumah barunya yang lebih asri, di mana Ibu Suryani sudah menunggunya dengan masakan hangat. Mereka berdua makan malam dalam suasana yang tenang dan damai. Ibu Suryani bercerita betapa ia merasa bangga memiliki menantu seperti Anissa yang tetap berdiri tegak meski badai menerjang. Tidak ada lagi ketakutan akan bentakan Tommy atau drama perselingkuhan yang menyakitkan. Mereka kini menjalani hidup dengan sederhana namun penuh dengan kehormatan. Anissa menyadari bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah tentang memiliki jet pribadi, melainkan tentang ketenangan jiwa dan harga diri yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Malam itu, Anissa berdiri di balkon kamarnya, menatap bintang-bintang yang berkilau di langit luas.
Ia merasa seperti burung yang baru saja lepas dari sangkar emas yang menyesakkan. Esok hari, ia akan meresmikan sebuah yayasan sosial untuk membantu wanita-wanita korban kekerasan ekonomi dan rumah tangga, menggunakan sebagian harta yang ia ambil kembali dari tangan Tommy. Ia ingin kekuatannya kini bermanfaat bagi orang lain yang mengalami nasib serupa dengannya. Anissa menarik napas dalam, membiarkan udara malam mengisi paru-parunya dengan harapan baru, menutup lembaran lama yang penuh luka dengan sebuah senyuman kemenangan yang tulus dari lubuk hatinya. Kehidupan terus berjalan bagi mereka yang berani melangkah. Tommy akhirnya kembali ke desa dan bekerja sebagai buruh tani, memulai hidupnya kembali dengan penuh penyesalan yang membekas selamanya. Sementara itu, Anissa Hapsari dikenal sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia bisnis, namun ia tetap dikenal dengan kesederhanaannya. Ia membuktikan bahwa kecerdasan dan kesabaran adalah senjata paling mematikan bagi kesombongan. Ibu Suryani tetap setia mendampingi Anissa, menjadi sosok ibu yang menemukan kebahagiaan sejati justru dari menantunya yang tulus, bukan dari anak kandungnya yang sempat terperosok dalam keserakahan duniawi. Cerita ini mengajarkan kita bahwa pengabdian dalam rumah tangga bukanlah sebuah kelemahan yang bisa diinjak-injak. Kesuksesan yang diraih dengan melupakan jasa orang yang membantu saat sulit hanyalah sebuah fata morgana yang akan hancur seketika saat kebenaran terungkap. Kejujuran, rasa hormat, dan kesetiaan adalah pondasi utama dalam hubungan apapun. Jangan pernah meremehkan seseorang yang diam dalam kesederhanaannya, karena seringkali merekalah yang memegang kunci dari semua pintu keberuntungan yang sedang kita nikmati saat ini. Apakah Anda merasa puas melihat bagaimana Anissa mengambil kembali haknya dengan cara yang sangat elegan? Bagaimana menurut Anda tindakan Ibu Suryani yang lebih memilih membela menantunya daripada anak kandungnya yang salah? Cerita ini adalah pengingat bagi kita semua agar selalu sadar diri, bukan karena dipaksa oleh keadaan, tetapi karena kita tahu cara menghargai orang lain. Bagikan pendapat Anda tentang momen paling memuaskan dari kisah kejatuhan sang suami yang sombong ini.